Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alam Murni Sagala. Saya dosen di Stikes Murni Teguh yang mengajar di program studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Pada hari ini saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya bawakan, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1 KMB 1 dengan bobot 4 SKS, di mana terdiri dari 2 teori dan 2 praktik. Deskripsi mata kuliah ini, Keperawatan Medikal Bedah 1 menjelaskan tentang gangguan pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan oksigenasi, sirkulasi kardiovaskuler, dan hematologi. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 adalah yang pertama lecture atau tutorial, yang kedua small group discussion SGD, yang ketiga praktik lab, yang keempat case study. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 diampu oleh saya selaku koordinator dan tim teaching, di mana saya fokus pada keperawatan Medikal Bedah 1 ini di bagian gangguan pemenuhan kebutuhan sirkulasi atau kardiovaskuler. Dan hal ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian yang sudah saya laksanakan selama ini, selama menjadi dosen dan melaksanakan penelitian di bidang dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Selanjutnya saya akan menyaksikan proses pengajaran saya yang saya lakukan pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah sarapannya? Sudah, Bu. Baik, untuk hari ini kita masuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, yang dimana mata kuliah ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu itu meliputi gangguan pemenuhan pada klien dewasa sistem apa aja? Iya, sirkulasi atau kardiovaskuler, pernapasan, dan hematologi. Nah, saya membawakan di sistem kardiovaskuler atau sirkulasi. Nah, topik yang sebelumnya sudah tentang hipertensi. Topik kita hari ini yaitu tentang asuhan keperawatan congestive heart failure atau CHF. Heart failure ini nama lainnya apa? CHF. Gagal jantung. Semua sudah paham ya, gagal jantung. Nah, oke, baik, kita lanjut. Nah, kita akan review anatomi jantung. Di sini kita lihat bersama bahwa sebelumnya juga sudah kita bahas, jantung memiliki berapa katup? 4. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan, katup apa saja itu? Silakan sebutkan namanya. Boleh? Ada yang tahu? Katup apa saja yang 4? Ya, silakan. Kalau menurut saya, Bu, katup itu terdiri dari 4 katup. Yang pertama katup dari katup mitral, tricuspid, pulmonal, dan aorta. Ya, bagus sekali ya. Siapa tadi namanya? Mimarnike. Nah, jadi memang jantung memiliki 4 katup, yaitu katup tricuspidalis, katup mitral, aorta, dan pulmonal.
Nah, ini adalah anatomi jantung, di mana darah yang mengandung CO2, saya akan menjelaskan di sini sirkulasi jantung. Darah yang mengandung CO2 melalui vena cava superior masuk ke atrium kanan. Pada saat sistol atau diastol, untuk katup trifus kapan dia terbuka? Ada yang tahu? Nah, oke, baik, saya akan jelaskan. Di sini melalui darah yang mengandung CO2 melalui vena cava superior melalui atrium kanan. Pada saat diastol, maka katup tricuspidalis, nah ini terlihat ya, katup tricuspidalis terbuka, darah masuk ke ventricle kanan. Pada saat sistol, maka katup aorta, katup pulmonal terbuka dan melalui arteri pulmonal masuk ke paru. Di paru terjadilah difusi. Darah yang mengandung CO2 akan berubah menjadi O2 atau oksigen dan akan masuk kembali melalui, ini kurang jelas ya, masuk ke atrium kiri. Pada saat diastol, maka katup mitral akan terbuka, darah masuk ke ventricle kiri. Dan pada saat sistol, maka darah akan katup aorta terbuka, maka darah akan dipompakan ke seluruh tubuh. Jadi coba saya ulang, untuk pada saat diastol katup apa saja tadi yang terbuka? Katup ya, katup tricuspidalis dan katup mitral. Berarti sudah paham semua ya untuk sirkulasi darah di jantung. Nah, saya akan mengulang kembali. Nanti coba satu orang bisa ya menjelaskan kembali. Nah, darah yang mengandung CO2 melalui vena cava superior masuk ke atrium kanan. Pada saat diastol, maka katup tricuspidalis terbuka, darah masuk ke ventricle kanan. Dan pada saat sistol, katup pulmonal terbuka, maka melalui arteri pulmonal darah masuk ke di paru terjadi distribusi, di mana darah yang mengandung CO2 akan diubah menjadi darah yang mengandung O2 dan akan dialirkan kembali melalui vena. Darah yang mengandung O2 akan masuk ke arterium kiri. Pada saat diastol, katup yang terbuka tadi katup mitral, maka darah akan masuk dari atrium kiri ke ventricle kiri. Dan selanjutnya pada saat sistol, maka darah dari ventricle kiri melalui katup aorta akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi itu dia ya. Boleh ada satu orang yang menjelaskan kembali? Ada? Ada? Silakan. Siapa namanya? Ya, Widya, boleh Widya coba bilang Widya. Ya, silakan. Baik, siklus berdarah-darah dimulai dari superior vena cava, lalu masuk itu dari bisa maju. Ya, silakan maju aja. Baik, teman-teman, di sini presisnya berdarah-darah dimulai dari superior vena cava masuk ke atrium kanan, di mana atrium kanan itu mengandung karbon dioksida atau CO2.
masuk melalui katup yang dinamakan itu katup triepidalis, di mana di dalam katup tersebut akan dilakukannya itu diastoli. Baru masuk ke ventrikal kanan. Selesai itu darah akan masuk melalui yang dinamakan sistol ke katup pulmonaris. Selanjutnya dari katup pulmonaris masuk ke pulmonaris arteri, di mana darah tersebut akan dialirkan ke paru-paru. Disitulah terjadinya diskusi, di mana kan dioksida tadi akan berubah menjadi oksigen dan akan mengalir ke mitral kanan ke katup mitral melalui arteri kiri, dan selanjutnya dilakukannya itu diastoli, masuk ke diastoli, dari diastoli dengan melalui katup mitral. Selanjutnya itu akan adanya peredaran darahnya akan masuk ke ventrikal kiri. Selanjutnya pada saat itulah darah dari ventrikal kiri masuk ke katup aorta dengan yang dinamakan sistolik, dan dari katup aorta akan masuk darah ke aorta dan menjalankan ke seluruh tubuh. Terima kasih ya. Oke, sekilas Widya sudah memahami. Saya rasa adik-adik juga semua sudah paham ya, bahwa dan satu lagi saya perlu menekankan, pada saat diastol itu adalah relaksasi, pada saat diastol itu ada relaksasi ventrikel, maka yang terbuka adalah katup triepidalis dan katup mitral. Pada saat sistol itu kontraksi, terjadinya kontraksi di situ memumpahkan darah. Tadi yang pada saat sistol yang terbuka itu adalah katup pulmonal dan katup aorta. Jadi akan pada saat melalui katup aorta akan diedarkan ke seluruh tubuh darah yang mengandung oksigen. Oke, baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya fisiologi jantung. Tadi anatominya kita sudah paham. Untuk fisiologi jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Jantung sebagai organ pemompa darah. Nah, jadi memang jantung ini adalah organ yang sangat vital ya, dan pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan dan seluruh tubuh. Nah, ini untuk lebih jelasnya untuk dari jantung, ini dia atrium kanan. Ini tadi adalah ventrikel kanan, dan ini ventrikel kiri. Ini atrium kiri. Nah, jadi ini dia untuk terlihat untuk otot papilorisnya, jelas juga terlihat untuk papillary muscle-nya, gambarnya terlihat ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita perlu waspada penyakit gagal jantung. Nah, ini yang paling sering terjadi heart attack atau serangan jantung. Lalu gagal jantung, kita lihat di mana gagal jantung yaitu kondisi abnormal yang melibatkan kerusakan pemompaan jantung, dikarakteristikkan dengan disfungsi ventrikel, penurunan toleransi terhadap aktivitas, penurunan kualitas hidup, dan penurunan usia harapan hidup. Selanjutnya, kegagalan jantung dalam memompahkan darah ini juga sangat mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Di sini selanjutnya menurut Brooks DKK, sindroma klinis kompleks yang dimanifestasikan di sini adalah napas pendek, kelemahan, dan disfungsi jantung atau lemah. Nah, untuk etiologi penyebabnya yaitu adanya kerusakan otot jantung, menyebabkan infak. Pernah dengar menyebabkan infak adik-adik? Pernah ya? Nah, ada endokarditis ini pada otot jantung dan ventricle aorta. Nah, bisa juga disebabkan etiologi CHF itu disebabkan oleh kelebihan kerja ventricle, stenosis aorta, ada anemia dan hipertensi.
Nah, selanjutnya etiologi yang lainnya yaitu kerja ventrikel yang terbatas, perikarditis, kardiak tampon. Nah, kita lanjut manifestasi klinis. Manifestasi klinis gagal jantung atau manifestasi klinis CHF atau gagal jantung itu ada gagal jantung ventrikel kiri, ada gagal jantung ventrikel kanan. Nah, ini ada perbedaannya, coba kita lihat. Gagal jantung ventrikel kiri itu ada dyspnu. Dyspnu itu apa? Dyspnu, ada yang tahu dyspnu? Ya, sesak napas, batuk, vertik. Vertik itu apa vertik? Vertik, ada yang tahu vertik? Tema apa itu vertik tema? Petra, apa itu vertik? Ya, kelelahan. Untuk sekali yang disampaikan tema ya, kelelahan. Weakness, ada yang tahu weakness? Weakness. Ya, kelemahan. Lalu nocturia. Nocturia. Nocturia apa itu? Iya, sering buang air kecil pada malam hari. Nah, oliguria? Iya, produksi urin sedikit. Takikardi. Takikardi. Iya, detak jantung. Takikardi ini lawan katanya apa? Bradikardi. Sudah paham semua ya. Adanya kunci. Kunci itu suara nafas bagaimana dia kalau kunci? Nyeri gitu. Biasanya disebabkan adanya apa? Ya, adanya sengket. Dan bunyi jantung normal kan S1 S2. Nah, pada di sini dia bisa S3 atau S4. Nah, lalu untuk manifestasi gagal jantung ventrikel kanan, di sini ada edema periferal dan berat badan berlebihan, adanya infusi pleura, anoreksia. Anoreksia itu apa? Anoreksia. Anoreksia. Ayo, anoreksia ada yang tahu? Gangguan mental yang mempengaruhi pola atau cara makan. Iya, di sini tidak lebih identik kepada tidak adanya selera makan atau tidak makan ya. Nyeri kuadran kanan atas, distensi vena jugularis, hepatomegali dan asites. Kita lanjut ya. Nah, untuk patofisiologinya nanti patofisiologinya seharusnya kita ambil yang dia dalam bentuk pathway. Di sini saya buat masih gambaran besarnya aja. Jadi lebih ini lagi. Lalu selanjutnya faktor risiko heart failure. Di sini ada usia. Pada lanjut usia terjadi penurunan kemampuan pompa jantung, tetapi heart failure atau gagal jantung menyebabkan menurunnya kadar jantung karena memaksa jantung bekerja. Nah, kenapa pada faktor usia ini juga bisa mempengaruhi untuk gagal jantung? Apa kaitannya faktor risiko? Mungkin salah satunya kurangnya olahraga. Ya, kurangnya olahraga. Ada lagi Kemampuan dari mobilitas tubuh. kemampuan dari mobilitas tubuhnya. Nah, jadi dia ini kalau kita ibarat otot jantung itu semakin tua juga akan ototnya juga semakin lemah. Jadi memang di sini sudah dijelaskan terjadinya penurunan untuk memompa jantung. Lalu faktor risiko lain yaitu merokok dan berat badan berlebih.
Dan selanjutnya faktor risikonya makanan berlemak dan tinggi kolesterol. Nah ini juga tadi yang dikatakan tidak olahraga. Untuk pemeriksaan heart failure atau CHF ini kita lakukan itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yaitu head to toe. Nah kalau kita head to toe pastinya selalu kita dari kepala sampai ke kaki dengan melakukan asesmen, inspeksi, palpasi, infusi, dan auskultasi. Inspeksi yang kita lakukan di situ kita melihat, palpasi berapa, perkusi bentuk. Kalau auskultasi ya kalau untuk pemeriksaan fisik. Dan pemeriksaan laboratorium atau darah. Selanjutnya ronsen, EKG, ekokardiografi, treadmill, dan radionuklik ventrikulografi atau ventricular aspiration, scanning atau UGA, dan ada kateterisasi jantung. Nah, untuk pemeriksaan fisik pada heart failure atau gagal jantung di sini selalu dilihat adanya tadi S3 atau galop. Nah, tubuh dingin, pucat, ekstremitas sianotik. Kenapa bisa tubuh dingin dan pucat? Tubuh dingin dan pucat karena itu tadi, kalau sudah gangguan memompa darah ke seluruh tubuh, maka akan organ tubuh khususnya bagian perifer itu tidak mendapat darah yang mengandung oksigen, sehingga biasanya tubuh dingin dan pucat. Nah selanjutnya pemeriksaan paru dikatakan bronki tadi sudah, dan adanya peningkatan vena jugularis, edema pada tungkai, ascites, hepatomegali, splenomegali, dan PNI bergeser. Oke, baik. Nah, untuk penata laksanaannya di sini ada farmakologis dan non farmakologis. Nah, biasanya itu obat digoxin, dan untuk farmakologis ada digoxin dan beta blocker. Dan untuk non farmakologis itu bisa latihan fisik, rehabilitasi, intervensi, psikologi, dan edukasi pada pasien. Nah untuk asuhan itu tetap ya seperti yang sudah diajarkan, pastinya dari pengkajian dan pemeriksaan fisik, analisa data menggunakan tes, problem, etiologi, dan simptom. Nah baru nanti kita sudah dari awal kita ingatkan untuk intervensi, implementasi, dan evaluasi menggunakan SDKI, SLKI, dan CI. Nah itu sudah kita jelaskan minggu lalu ya. Nah baik, sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk topik kita hari ini, boleh? Atau ada yang mau bertanya? Ya, silakan, atau boleh sebelum kita mengakhiri bisa disimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan. Nah, sebelum kita akhiri kita akan simpulkan untuk materi kita hari ini ya. Atau sebelum kita simpulkan satu pertanyaan aja. Jadi selalu memang kalau tangan basah itu selalu dikaitkan pasti ada sakit jantung. Tetapi saya pesankan untuk adik-adik sekalian bahwa untuk pemeriksaan menegakkan diagnosa harus dilakukan pemeriksaan yang pasti dulu, jangan langsung kita judge bahwa kalau sudah tangannya dingin itu sudah jantung gitu ya. Oke, baik. Ada yang menyimpulkan? Karena mengingat waktu kita juga sudah habis,
sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita sampaikan tentang materi hari ini? Ada yang dapat menyimpulkan? Ya, Petra, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit yang bisa saya sampaikan. Pertama-tama itu yang kami sampaikan fungsi jantung itu adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Selanjutnya itu CHF atau gagal jantung itu terjadi karena jantung tidak mampu memompakan darah ke seluruh tubuh seperti yang sudah dijelaskan ibu tadi. Selanjutnya itu langsung saja itu tadi di bagian anatominya tadi itu saya akan disebutkan ada 4 katup tadi. Yang pertama itu katup pulmonaris, aorta, mitral, sama trividalis. Terus selanjutnya itu ada etiologinya. Etiologinya tadi itu yang pertama itu adanya kerusakan otot jantung. Terus yang kedua kelebihan kerja ventrikel, yang ketiga kerja ventrikel yang terbatas. Terus ada manifestasinya. Manifestasinya tadi ini dibagikan menjadi 2, yaitu gagal jantung ventrikel kiri dan kanan. Di mana yang kirinya tadi ada dyspnea, batuk, fatigue, weakness, notaria, habis itu ada takikardia sama bunyi suara kunci. Yang kanannya tadi ada beberapa, yaitu ada edema, berat badan berlebih, sama satunya tadi ada anoreksia. Selanjutnya itu ada faktor risikonya, itu ada usia, terus merokok, berat badan berlebih, makanan berlemak, dan tinggi kolesterol. Habis itu tidak adanya olahraga. Pemeriksaannya itu ada 2. Penata laksananya itu ada penata laksanaan secara farmakologis dan secara non farmakologis. Di sini saya hanya menyebutkan penata laksanaan secara non farmakologis itu latihan fisik seperti yang dijelaskan itu tadi, olahraga, sama satu lagi rehabilitas. Sekian saya. Bagus sekali ya, kasih tepuk tangan. Semua sudah dirampungkan oleh si Petra, jadi memang saya yakin yang lain juga sudah memahami ya. Nah, terakhir yang perlu saya ingatkan kesimpulan kita hari ini bahwa tadi sudah jelas katup itu terdiri dari 4 katup, tricuspidalis, mitral, aorta, dan pulmonaris. Nah, jadi memang tadi juga saya ingatkan bahwa pada saat sistol apa tadi yang terbuka, ya, pada saat diastol yang terbuka adalah katup tricuspidalis dan mitral, dan pada saat sistol yang katup yang terbuka itu adalah katup yang memompakan darah ke seluruh tubuh adalah aorta ya. Jadi saya rasa sudah paham. Baik, untuk hari ini sekian dulu materi kita. Minggu depan tetap kita lanjut tentang gangguan sistem kardiovaskular atau sirkulasi. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup sampai di sini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.